A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati ketua beserta seluruh jajaran pengurus masjid Jami' Balai Center, yang saya hormati imam masjid beserta asatidz yang ada di lingkungan masjid Balai Center, yang saya hormati segenap pengurus yayasan, jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lantas terlintas di benak kita dan terucap lisan kita kecuali puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini memberikan nikmat kepada kita zahiran wa batinan. Nikmat secara zahir, Allah hidupkan kita setelah kita mati, ya, dibangunkan tidur. Nikmat secara batin, Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk melaksanakan sujud, rukuk dan merebahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang paling besar setelah Allah hidupkan fisik kita kecuali Allah hidupkan jiwa dan ruh kita. Inilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di pagi hari ini. Wa asbaqu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah sempurnakan untuk kalian, untuk kita, kata Allah, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nikmat yang zahir adalah kesehatan badan, nikmat yang batin adalah keimanan, keislaman dan ketakwaan yang ada di dalam dada-dada kita. Salawat dan salam telah kita turunkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat berbahagia bisa berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu sekalian di masjid Jami ini. Sudah sekian lama tidak sempat silaturahmi ke sini. Dan insya Allah pada kesempatan subuh ini kita akan menyampaikan satu materi yang berjudul bagaimana meraih pahala sholat malam. Bagaimana meraih pahala sholat malam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, suasana malam memang suasana yang gelap, tetapi bagi orang-orang beriman, suasana malam itu akan selalu terang dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Karena ibadah yang kita lakukan di waktu malam itu mengundang kehadiran para malaikat yang masuk ke rumah kita masing-masing, yang mana malaikat Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Ketika malaikat hadir menyaksikan ibadah-ibadah kita, karena setiap kali kita salat jemaah sekalian di waktu malam itu, ketika kita takbir Allahu Akbar, kita mulai membaca pujian kepada Allah, kemudian kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quran, itu malaikat berada di belakang kita, kemudian dia semakin mendekat ke kita, kemudian malaikat berada di samping kita, kemudian malaikat mendekat berada di depan kita, kemudian malaikat menyentuh mulut kita dengan mulutnya. Maka kita dianjurkan kalau bangun malam itu bersihkan mulut kita sebersih-bersihnya, ya, karena malaikat akan mengambil dan memakan bacaan-bacaan Al-Quran kita yang kita baca ketika kita sholat malam. Inilah cahaya yang turun ke rumah orang-orang beriman ketika kita menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, kalau kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penghargaan yang sangat besar
kepada orang-orang yang menghidupkan malam-malam ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menjadikan orang-orang yang menghidupkan malam itu adalah orang-orang yang berilmu. Bukti bahwa orang itu berilmu, dia akan sangat perhatian untuk ibadah malamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmatar rabbih." Apakah orang yang menghidupkan malam dengan sujud, dengan berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut akan kehidupan akhirat dan berharap rahmat Allah? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran. Di sini Allah menyebutkan antara salat malam dengan kalimat hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Apa perbedaannya? Orang yang berilmu adalah orang yang sangat perhatian dengan ibadah-ibadah malamnya. Karena buah daripada ilmu itu adalah ibadah. Buah daripada ilmu itu adalah rasa khasyah kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itulah orang-orang yang berilmu. Dan salah satu bukti rasa ketundukannya kepada Allah adalah dia hidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu para malaikat pun hadir ke rumah-rumah mereka. Sehingga rumah mereka walaupun secara zahir kelihatan gelap di waktu malam, tapi secara batin sesungguhnya rumah itu terang benderang. Dan rumah-rumah seperti itulah yang dipandang oleh malaikat dari langit sebagai rumah yang bercahaya. Kalau kita di bumi ini melihat ke langit itu banyak bintang ke bintang, planet yang terang benderang kita lihat di waktu malam, maka penduduk langit melihat ke bumi, cahaya-cahaya yang muncul di bumi itu adalah cahaya-cahaya yang hadir dari rumah yang dihidupkan dengan beribadah di waktu malam. Maka itu Allah Subhanahu wa taala sampai berwasiat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat malam. Ayatnya sering kita baca. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaknya engkau melaksanakan salat tahajud sebagai salat tambahan nafilah, sebagai salat sunnah untukmu. Asa, semoga dengan itu ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan mengangkatmu menuju kepada maqam yang mulia. Ini janji Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga janji Allah untuk orang-orang beriman yang menghidupkan malam-malamnya, yaitu Allah akan angkat derajatnya. Maka ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita ingin mendapatkan kesuksesan kehidupan di dunia ini, maka jangan tinggalkan sholat malam, karena Allah menjanjikannya dengan kedudukan yang mulia. Ya, kalimat asa, semoga, dalam bahasa Arab kata para ulama, kalau kalimat asa, semoga ini diucapkan oleh Allah, itu adalah maknanya sebuah kepastian. Pasti kalian akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Maka jemaah sekalian,
ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, ketika kita ingin keluarga kita mulia di sisi Allah, ya, dan mendapatkan kebaikan di dunia ini, kita harus menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah. Ketika kita ingin anak-anak kita sukses, kita harus doakan anak-anak kita itu di sujud-sujud kita ketika kita sedang melaksanakan sholat-sholat malam kita. Doa walidain kadu'a'un nabiyyi li ummatihi. Doa para orang tua, ayah bunda, itu seperti doa para nabi kepada umatnya. Mustajab. Ya, doa-doa kita ini sebagai orang tua untuk anak-anak kita itu mustajab. Apalagi ketika kita lantunkan di sepertiga malam atau menjelang subuh di jam 4, setengah 4 gitu ya. Kita angkat tangan kita dan kita bayangkan wajah anak-anak kita yang sedang sekolah, yang sedang berada di pesantren, ya, yang sedang kuliah. Itu akan sangat berpengaruh kepada kesuksesan mereka. Yang kedua, wasiat malaikat Jibril. Jadi pertama adalah wasiat Allah kepada Nabi Muhammad, yang kedua adalah wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam pernah berwasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi kamu akan menjadi jenazah, jadi mayat. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah orang yang engkau ingin cintai, tapi kamu pasti akan berpisah dengannya. Wa man ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukanlah sesuka hatimu yang kamu ingin lakukan, tetapi kamu akan dibalas sesuai dengan amal yang kamu lakukan. Wa'lam, ini poinnya. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan orang beriman terletak pada salat-salat malamnya. Wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan marwahnya, izzahnya itu ketika dia tidak menggantungkan hidupnya kepada manusia. Jadi Jibril alaihissalam berwasiat kepada Nabi Muhammad bahwa kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada sholat-sholat malamnya. Sebagaimana Allah janjikan dengan maqam mahmudah, izzah orang-orang beriman itu juga terletak pada ibadah sholat malamnya. Rasulullah juga berwasiat kepada kita. Jadi Allah berwasiat kepada Nabi Muhammad, Jibril berwasiat kepada Nabi Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian menghidupkan malam dengan ibadah, dengan salat. Fa innahu dabbus shalihin min qablikum. Sesungguhnya itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, jalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa manhatun 'anil ismi, itu juga cara kita untuk menghapus, untuk mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Orang yang suka sholat malam, siangnya akan terjaga dari perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyi'at, salat malam juga sarana bagi kita untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Wa matradatul ridai 'anil jasad, dan salat malam juga adalah terapi untuk menghilangkan berbagai macam penyakit dari fisik kita. Nah ini. Jadi salat malam ini bukan cuma mengangkat derajat kita, menguatkan izzah kita, menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah, tapi juga menyehatkan tubuh kita. Wa matradatul lidah,
Maka di Jerman, bapak-bapak dan ibu sekalian, di Jerman itu salah satu terapi yang dilakukan oleh rumah sakit yang ada di Jerman, kalau ada orang yang terkena sakit parah, disuruh bangun di sepertiga malam, kemudian melakukan gerakan-gerakan. Ya, kalau yang lagi tidur disuruh bangun, kemudian disuruh gerak-gerakin badan, tangannya, gitu ya. Kalau yang masih bisa berdiri disuruh bangun, disuruh gerak-gerakin badan di sepertiga malam. Karena saat itu udara sangat bersih. Udara yang paling bersih itu adalah udara di sepertiga malam sampai waktu subuh, sampai terbit matahari. Maka orang-orang yang sholat malam, ya, dari jam 3:30 misalkan dia bangun, ya, kemudian dia sholat sampai waktu subuh, habis itu dia pergi ke masjid jalan kaki, ya, menggerakkan badannya. Ini adalah orang-orang yang sehat, baik secara psikologis, secara kejiwaan, dia akan mendapatkan ketenangan yang sangat luar biasa, maupun secara fisik, karena saat itu kita menghirup udara yang paling bersih, yang tidak ada di waktu-waktu lain. Ini rahasia sholat malam. Ya. Maka wasiat-wasiat ini adalah poin-poin penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Jibril alaihissalam, dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Yang apabila kita mau mengamalkannya, insya Allah ini akan menjadi jalan kebaikan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Namun terkadang bapak-bapak dan ibu sekalian, kita pengen banget sholat malam, tapi badan kita lagi letih, gitu ya. Badan kita lagi gak sehat, gitu ya. Atau kita pulang kerja kecapean, ya, yang kerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, sampai rumah itu badan udah pada merentek, gitu bahasa kita ya. Udah pada capek betul, pengen banget sholat malam, tapi kok berat betul bangunnya. Pasti semua kita pernah ngalamin seperti ini. Nah, sekarang apa cara kita, walaupun kita tidak mampu karena uzur, ya, bukan karena malas, ya, walaupun kita nggak mampu untuk melaksanakan sholat malam, maka kita harus punya tips bagaimana supaya kita tetap mendapatkan pahala sholat malam, walaupun kita sudah niat akhirnya tidak bisa sholat malam. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan jalan bagi kita untuk mendapatkannya. Yang pertama, kita menjaga untuk sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Ya, poin ini saya kira sudah banyak disampaikan oleh para ustaz. Jangan tinggalkan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Rasulullah bersabda, "Man shalla al-isya fi jama'atin kana kaqiyamil nisbil lail." Barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat setengah malam sampai jam 12 malam. Wa man shalla al-isya wal fajr fi jama'atin. Barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, kana kaqiyamil lailatin, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat sepenuh malam. Ini yang harus kita jaga. Secapek apapun kita, seletih apapun kita, jangan sampai kita tidak sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena ini akan mengcover kalau kita tidak melaksanakan sholat malam. Tetapi kita harus punya azam, ya, kita harus punya keinginan keras untuk tetap melaksanakan sholat malam. Apa caranya? Atur waktu tidur kita dan siapkan alarm untuk kita bangun, dan kita harus bekerja sama dengan istri kita
Mah, Deh, Duk, nanti kalau abang belum bangun, bangunin abang. Apa kata Rasulullah? Rahimahullahu ra'an qama min al-laili fa shalla fa ayqaza ahlahu. Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma. Kalau istrinya nggak mau bangun, diambil air dipercikin di atas wajahnya. Deh, Bu, Mah, ayo bangun. Sholat tahajud. Sebaliknya, rahimahullah ra'atan, Allah merahmati seorang istri. Qamat minal laili fa shallat fa ayqazat ahlaha. Sholat kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, dipercikan air di atas wajahnya. Ya. Kalau suami istri ini saling bantu membantu, bahu membahu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat malam, rumah itu akan dipenuhi kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kita harus punya komitmen bersama untuk saling membantu dalam ketaatan kepada Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, khususnya untuk kita dengan istri kita. Abu Dzar Al-Ghifari itu dia punya anak satu orang. Itu dia membagi malamnya bersama dengan istri dan anaknya menjadi 3 bagian. Abu Dzar sholat malam sampai setengah malam. Kemudian istrinya bangun sampai sepertiga malam. Kemudian anaknya bangun, dibangunin di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian menjelang subuh anaknya membangunkan ayah dan ibunya untuk pergi ke masjid. Ini keluarga yang memperhatikan sholat malam. Jadi kita harus ada kesamaan visi dalam masalah ini dengan keluarga kita. Jadi poin yang pertama, jangan tinggalkan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena di antara keutamaannya adalah kita akan terhindar dari kemunafikan. Karena sholat yang berat untuk orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Athqala sholataini, kata Rasulullah. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Dan bagi orang-orang yang pergi ke masjid di waktu isya dan waktu subuh, Rasulullah memberikan kabar gembira dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Basyiri al-masya'ina fi zulami bin nurin tami yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan di waktu malam menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hari kiamat itu kan gelap, tapi bagi orang yang jalan ke masjid di waktu isya dan di waktu subuh, akan Allah berikan cahaya yang sempurna. Yang kedua, amalan yang akan mengantarkan kita mendapatkan pahala sholat malam adalah membaca 100 ayat di waktu malam. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin." Barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka dia mendapatkan pahala salat sepenuh malam. Hadisun sahihun rawahu dalam Sahihu Al-Jami' Al-Silsilah As-Sahihah dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. 100 ayat ini kita baca di surah yang mana? Surah yang panjang-panjang, surah yang sedang-sedang, ataukah surah yang pendek-pendek? Terserah. Enggak ada pengkhususan. Ya. Kalau malam kan kita sudah apa jawaban? Bu, baca surah Tabarok, ya kan? Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Tabarok setiap malam, maka akan terhindar dari azab kubur. Hadis sahih.
Surat Tabarak berapa ayat? 30 ayat. Ya, usahakan setiap malam kita baca surah ini. Alangkah baiknya kalau kita hafal. Jadi ketika kita masuk kubur, kita punya surah yang akan menjaga kita dari azab kubur. Dan surah Tabarak ini surah yang mudah untuk kita hafal. Yang kedua, kita dianjurkan membaca surah apa? Surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah 30 ayat. Ini pun tidak panjang. Ya. Yang ketiga, kita disuruh membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Usahakan Bapak-bapak sekalian baca Al-Ikhlas 10 kali. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan istana di surga. Hadis sahih. 30, 60 Al-Ikhlas berapa ayat? Berapa ayat, Pak? 4 ayat. Kali 10 40 100. Selesai. Ya kan? Selesai. Kalau kita baca Al-Waqiah juga, Al-Waqiah kan 96 ayat. Selesai. Kapan bacanya? Boleh kita baca dari mulai habis maghrib sampai kita mau tidur. Habis maghrib bagi kita yang sudah tua-tua ini, mohon maaf, jangan pulang, Pak. Usahakan habis maghrib duduk di masjid berzikir, itu semua selesai. Tabarak selesai, Waqiah selesai, ya kan? Sajadah selesai, Qul 10 kali selesai. Pulang habis isya kita tidur, kita mendapatkan pahala seperti orang sholat malam sebelum malam. Ya. Yang ketiga, berniat untuk sholat malam menjelang kita tidur. Ini pentingnya niat. Ya, Rasulullah bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail." Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia berniat, ya, adab tidur apa? Pertama kita berwudu. Ya, yang kedua kalau bisa sholat taubat, sholat witir. Kalau enggak, kita langsung saja tidur, berdoa. Ya, setelah berdoa menjelang tidur kita niat, ya Allah, aku niat untuk sholat malam, bangunkan aku ya Allah. Ya. Apa kata Rasulullah? Ketika kita sudah niat untuk sholat malam, faqalabathu aina hatta asbaha. Tapi ternyata ngantuk betul, capek betul, sampai matanya dia nggak bisa buka sampai subuh. Kutiba lahu ma nawa, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Wa kana naumu shadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla. Dan tidurnya itu adalah sedekahnya Allah kepada dia. Hadisun sahihun rawahu al-Imam An-Nasa'i fi Sahihil Jami' dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Sekalian, ini pentingnya niat. Jadi kita mau tidur, dengan kita berwudu dan niat tidur kita sebagai sarana supaya kita sedang melaksanakan ibadah. Tidur kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tidur dalam kondisi berwudu, jemaah sekalian, malaikat ada di kepala kita, berdiri dan mendoakan kita sepanjang kita tidur. Allahumma gfir, ya Allah ampunilah si fulan, rahmatilah si fulan, karena dia tidur dalam kondisi suci dan kemuliaan kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang seperti ini. Umur kita kan terbatas, kan sekalian, ya kan? Sudah begitu banyak orang-orang yang meninggalkan kita. Maka kita harus memanfaatkan betul waktu yang tersisa ini untuk memaksimalkan amal-amal yang melampaui umur kita. Nah, salah satunya amalan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan taufik kepada kita sehingga kita mampu untuk mengamalkan salat malam kita dan mengamalkan amalan-amalan yang mengantarkan kita mendapatkan pahala salat malam. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Reza. Terima kasih Ustaz menyampaikan pada selamat malam sekaligus juga memberikan semangat kepada kita untuk bermanfaat sepertinya malam itu bagaimana para Rasul.